Ya, untuk suaranya bisa jelas terdengar. Bisa, Pak. Judulnya perancangan sistem instalasi pemipaan ya, air bersih pada gedung perkantoran dengan tinggi lantai 36 lantai. Ini di mana gedungnya? Gedungnya sendiri sedang dalam masa pembangunan, berada di daerah Pancoran, Jakarta Selatan, Pak. Daya dan NPSH. Kemudian berikutnya, slide selanjutnya ini apa ini? Ini tinjauan pustaka ya. Iya, Pak. Sistem sambungan langsung. Sebentar, tadi ada gambar apa? Gambar yang tadi sistem sambungan langsung. Ini gambar referensi dari tinjauan pustakanya, Pak. Hmm. Suction pipe menuju ke groundwater tank-nya. Kalau pompa aksial misalnya seperti inline pump atau submersible pump itu biasanya kalau inline pump atau vertical multistage biasanya itu digunakan untuk
sistem pemadam kebakaran untuk pompa penstabil tekanannya, karena dia kapasitasnya yang sangat rendah, Pak. Sedangkan submersible digunakan untuk pompa yang tercelup untuk water treatment, untuk recycling, Pak, untuk recycling water atau STP, sewage water pump. Nah, kalau ada lagi pompa aksial yang namanya vertical turbine. Namun vertical turbine juga digunakan untuk kapasitas dan head pompa yang tinggi, yang sangat tinggi seperti untuk firefighting, karena di sistem plumbing nanti kapasitas pompanya tidak terlalu besar, jadi digunakan pompa and suction berupa centrifugal and suction, di mana nanti pompa ini juga tidak akan terlalu mahal dan kapasitas dan headnya cocok, Pak, untuk penggunaannya. Ya, oke. Berikutnya untuk slide selanjutnya apa? Mohon maaf, Pak, tadi pertanyaannya bagaimana? Soalnya suaranya agak kecil. Iya, tadi udah dijelaskan untuk jawabannya. Berikutnya slide selanjutnya apa isinya? Untuk slide selanjutnya. Ini adalah ground tank ya. Jadi airnya dari mana? Dari dalam tanah atau dari saluran pipa? Ada dua sumber, Yang Pak. sumbernya apa? Kalau dua sumber? Dari deep well sama pump. Nanti dua-duanya akan ditampung di Di bagian proses stepnya, mulai studi literatur, kemudian pengumpulan data, perhitungan kebutuhan air bersih, kemudian terus lagi perhitungan kapasitas dan heat pada pompa, menghitung MPSH, perumusan hasil, lalu selesai. Nah, nanti coba dikembangkan ya di bagian ini jika ada suatu kesalahan atau ada suatu hasil yang tidak sesuai, entah itu perhitungan MPSH atau hasil bagian akhirnya. Karena ini kan tadi sampai berapa? 36 lantai ya. Iya, Pak. Nah, jadi di bagian sampai 36 lantai itu yang diinginkan adalah untuk kecepatan atau tekanan air yang mengalir di tiap lantai itu diasumsikan sama atau bagaimana?
Berbeda, Pak. Untuk tekanan air ada standarnya dari SNI sekitar 1,5 sampai 4 bar. Jadi tiap lantai berbeda, Pak. Makin semakin dekat dengan pompa, tekanannya semakin tinggi. Ya, jika tidak ada, saya rasa cukup untuk presentasinya. Nanti di upload ya untuk dokumentasi video rekaman dari presentasi kelompoknya. Lalu slide PowerPoint yang dipresentasikan juga di-upload di Edmodo dengan menuliskan nama anggota dari kelompok presentasinya. Ya, oke. Berikutnya bisa dilanjutkan dengan kelompok selanjutnya untuk melakukan presentasi yang belum melakukan presentasi bisa dimulai. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Ya, ini bisa dimulai untuk presentasi dari kelompoknya. Saya izin untuk Ya. Ini belum bisa, Pak. Belum bisa apa di record ya? Iya. Ya. Tunggu sebentar ya.
pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Pertama kita bahas dulu latar belakang pada pendahuluan. Latar belakangnya adalah pertama, energi merupakan dasar dari kebutuhan sehari-hari umat manusia yang seiring dengan berjalan waktu terus-menerus meningkat. Menurut proyeksi Badan Energi Dunia atau International Energy Agency atau IEA, hingga tahun 2030 permintaan energi dunia meningkat sebesar 45% atau rata-rata mengalami peningkatan sebesar 1,6% per tahun. Sebagian besar atau 80% kebutuhan energi tersebut dipasok dari bahan bakar fosil. Nah, kenapa efisiensi? Efisiensi itu merupakan penilaian atau tolak ukur suatu alat dalam bekerja. Dan efisiensi pada boiler adalah suatu tingkat kerja yang didapatkan dari proses perpindahan energi fluida yang ada pada boiler dengan ditambahkan bahan bakar yang digunakannya. Dengan meningkatkan efisiensi, maka semakin sedikit bahan bakar yang digunakan. Sehingga hal tersebut bisa menghemat sumber energi di masa yang akan datang. Selanjutnya. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Di sini ada 4 penelitian yang dijadikan literatur penelitian. Yang pertama ada dari Muzaki dan Mursadin dari tahun 2019. Mereka melakukan penelitian berdasarkan hasil analisis efisiensi boiler yang didapatkan di PT Java Comfit dengan metode langsung. Nah, di sini tuh terjadi penurunan efisiensi sebesar 9,19% saat commissioning. Nah, hal itu terjadi dikarenakan kebersihan pipa yang ada pada boiler. Yang kedua ada Herdiansyah 2017. Dia melakukan penelitian yang berfokus pada peningkatan efisiensi boiler dengan metode chemical cleaning. Nah, terbukti dengan metode tersebut, efisiensi boiler mengalami kenaikan sebesar 15,4%. Yang ketiga ada Chubsert di tahun 2020 melakukan penelitian tentang efisiensi boiler terhadap pabrik gula. Nah, dia ini menghitung secara metode tidak langsung. Mereka menyarankan pabrik tersebut menggunakan economizer karena jumlah drive fuel gas yang menjadi faktor paling besar menurunnya efisiensi. Yang keempat ada Aprilia dan Harjono tahun 2021. Di dalam penelitian ini, penggunaan oli bekas sebagai bahan bakar boiler pada PT X Lumajang dinilai cukup efisien. Berdasarkan perhitungan efisiensi boiler dengan metode langsung, hasil yang didapatkan adalah 84,7110%, di mana produksi uap maksimal dan 52% apabila produksi uap minimal. Di sini ada 4 lagi, yaitu ada Sokibi pada tahun 2019, di mana dia melakukan analisis efisiensi boiler dengan metode tidak langsung dan mendapatkan hasil efisiensi sebesar 71%. Setelah itu ada Kusuma Dinata pada tahun 2015, di mana dia menganalisis efisiensi sebuah boiler dengan metode langsung dan tidak langsung, dan mendapatkan hasil efisiensi yang sudah di atas standar ASME, yaitu 70%. Lalu ada Parvitasari, di mana ia melakukan analisis dengan metode langsung dengan hasil perhitungan sebesar 46%. Lalu yang terakhir ada Sinaga, di mana dia melakukan penelitian tentang pengaruh air heater terhadap peningkatan efisiensi boiler pembangkit tenaga uap. Yang ini tuh sangat kecil, dari 77,56% menjadi 78,23%, sehingga disarankan kepada pihak PLN agar melakukan proses maintenance terhadap air heater. Ya. Boleh lanjut. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Di sini kita mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana efisiensi package boiler 2011 UA dengan menggunakan metode direct dan indirect pada PT Pertamina Refinery Unit 3 Laju Sumatera Selatan. Yang kedua adalah bagaimana pengaruh kandungan moisture pada bahan bakar terhadap efisiensi kettle uap PT Pertamina Refinery Unit 3 Laju Sumatera Selatan. Yang ketiga adalah faktor apa yang menyebabkan penurunan efisiensi package boiler 2011 UA pada PT Pertamina Refinery Laju Sumatera Selatan. Lanjut. Selanjutnya di sini ada batasan masalah, di mana
Pertama, perhitungan efisiensi menggunakan metode langsung dan metode tidak langsung. Selanjutnya ada analisis penelitian diambil berdasarkan komposisi yang terdapat pada bahan bakar. Yang ketiga ada pada kasus ini perpindahan panas secara radiasi untuk menghitung efisiensi tidak dimasukkan pada perhitungan. Yang keempat adalah data penelitian ini berdasarkan dari PT Pertamina Refinery Unit 3 Laju Sumatera Selatan. Ya, lanjut. Tolong Arkan. Nah, di sini ada tujuan. Maaf Bang, itu si Albi udah masuk. Oh ya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya Albi. Halo, mohon maaf sebelumnya saya baru join lagi karena kendala sinyal tadi sedang dari tempat PKL saya, ya mungkin saya lanjutkan dari Saudara Hong. Ya, pertama mungkin dari tujuan penelitiannya kita bahas. Yang pertama adalah untuk menganalisa perbedaan efisiensi boiler dengan metode direct dan indirect pada PT Pertamina Refinery Unit 3 Pelaju Sumatera Selatan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kandungan air atau H2O pada fuel gas terhadap efisiensi kettle uap didapatkan dari PT Pertamina Refinery Unit 3 Pelaju Sumatera Selatan. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan menurunnya efisiensi pada boiler tersebut. Kemudian ada manfaat penelitian. Yang pertama, menjadi referensi tambahan untuk mengembangkan pengetahuan mahasiswa tentang kinerja kettle uap. Yang kedua, mendapatkan pengalaman serta ilmu pengetahuan bagi penulis sehingga mampu melakukan kegiatan yang sama ketika masuk dunia pekerjaan. Yang ketiga, menjadi pertimbangan kepada pihak PT Pertamina Refinery Unit 3 Pelaju Sumatera Selatan, apakah kinerja boiler ini sudah sesuai dengan keinginan dan memberikan faktor apa yang signifikan dalam penurunan efisiensi boiler tersebut. Boleh di next. Ya. Kemudian ada tinjauan pustakanya. Yang pertama, kettle uap. Boiler atau kettle uap adalah sebuah bejana tertutup yang di dalamnya terjadi proses pembakaran yang mengakibatkan air menjadi air panas dan uap yang bertekanan tinggi. Kettle uap berfungsi untuk mengubah energi kimia yang berada dalam bahan bakar menjadi steam atau uap yang akan dimanfaatkan sesuai dengan kemampuan pemakai produk tersebut. Ini berdasarkan dikutip dari Winarti dan Prayudi tahun 2006. Prinsip kerja kettle uap. Pada penelitian ini, boiler yang diteliti berjenis water tube boiler. Boiler ini mempunyai fluida yaitu air yang dialirkan pada pipa-pipanya. Pipa ini terletak pada ruang bakar sehingga proses penguapan dan perubahan fasa pun terjadi. Bahan bakar yang dipakai pada boiler ini adalah bahan bakar gas berjenis gas, sehingga ada beberapa zat hidrokarbon yang terkandung pada bahan bakar tersebut. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Saudara Irfan Taufik, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Albi. Selanjutnya, di sini ada bahan bakar. Bahan bakar adalah segala bahan yang dapat dibakar sehingga dapat energi kimia yang berada pada bahan bakar tersebut dapat dikonversikan menjadi sebuah sumber energi yang baru. Menurut Hasibuan dan Napi 10 2013. Nah, pada boiler, bahan bakar menjadi sumber utama energi yang digunakan pada proses penguapannya. Bahan bakar boiler dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada padat, itu berupa batu bara, biomasa, dan sampah perkotaan. Lalu yang kedua ada cair, berupa fuel oil. Dan yang ketiga ada gas, berupa natural gas. Nah, pada reaksi pembakaran adalah reaksi kimia antara oksigen yang didapatkan dari udara dan gas sisa pembakaran sebelumnya dengan bahan bakar dalam jangka waktu yang sangat cepat, menurut Wahyudi 2017. Nah, pada proses
dengan energi yang terkandung pada steam yang dihasilkan. Dari rumus, misalnya kita masuk ke rumus nih. Nah, Q besar ini apa? Q besar ini adalah jumlah steam yang dihasilkan dikali dengan Hg dan Hr. Hg dan Hr ini apa? Hg itu adalah entalpi sistemnya atau gasnya. Nah, sedangkan Hr ini entalpi dari feed water, dan entalpi ini dicari dengan grafik uap, tabel uap, tabel termodinamika bisa disebut juga. Nah, itu kita lihat dari tekanan atau suhunya. Dan karena ini bersifat percentage atau persen gitu ya, maka kita kali dengan 100. Lalu ada metode tidak langsung atau indirect. Nah, di sini disebutkan atau heat loss gitu, disebutkan dengan metode heat loss. Dan metode ini memperhitungkan untuk mencari suatu efisiensi sebuah boiler dengan cara menghitung kan kalau sempurna CO2 plus H2O. Nah, H2O itu maksudnya itu pembakaran yang menyebabkan gitu. Pertama, kita identifikasi dulu masalahnya apa dari boiler ini. Nah, kita lihat nih ini apa. Lalu ini studi literatur yang melandasi kita untuk melakukan seperti identifikasi karnya. Jadi kalau misalnya dia menggunakan bahan bakar batu bara, tentunya rumus yang dipakai akan juga berbeda seperti itu. Lalu ada pengambilan data. Nah, data-data yang diambil untuk mendukung penelitian ini berasal dari log sheet atau rekaman data perusahaan. Data yang diambil adalah temperatur, tekanan, kapasitas boiler, dan kandungan bahan bakar. Lalu terakhir ada proses efisiensinya. Pada proses ini menggunakan dua metode langsung dan metode tidak langsung. Lalu kita lihat nih cara pengumpulan data seperti apa. Nah, pada penelitian ini, sistem yang digunakan untuk mengambil data adalah DCS, atau Distributed Control System. DCS ini merupakan pengembangan sebuah sistem yang menggunakan komputer dan beberapa alat elektronik untuk menggunakan sebuah loop system yang lebih efektif dan dan bisa dikerjakan atau dioperasionalkan oleh semua orang. Nah, dari DCS ini ada 3 fungsi utama sebenarnya. Jadi ada pencatatan, pengontrolan, dan pencatatan, pengontrolan, satu lagi, saya lupa sih. Jadi dari sini, data yang saya ambil nih, kami ambil, ini tercatat setiap jam 7 pagi setiap hari. Jadi sistem ini akan mencatat rata-rata gitu satu hari itu temperatur yang masuk pada boiler itu seperti apa. Dari sini seperti ada pumpnya juga kan, ada pompa air yang masuk ke seberapa. Lalu kita lihat nih ada tekanannya, ada Celsiusnya, itu ada temperaturnya juga. Jadi dengan menggunakan sistem ini akan mempermudah para operator dan peneliti-peneliti untuk mengambil data.
Dan kalau sistem pengontrolan di sini juga kita bisa membuka atau menutup pompanya. Seperti ini ada yang hijau, ada yang ungu. Nah, kalau yang hijau itu dia terbuka, kalau yang ungu itu dia tertutup. Lalu terakhir ada diagram alir penelitian. Pertama, seperti tadi yang sebelumnya ada identifikasi masalah, studi literatur, spesifikasi kettle uap, pengambilan data, lalu penghitungan nilai efisiensi menggunakan dua metode langsung dan metode tidak langsung, dan dapatlah tuh nilai efisiensinya. Nah, kita lihat nih, kan tadi standarnya untuk sebuah boiler standar 70%. Nah, jika dia tidak kurang dari 70%, dia akan balik lagi perhitungan nilai efisiensi. Kenapa? Karena jika boiler itu sudah berjalan, itu tuh harus di atas 70%. Nah, kalau misalnya kita ngitungin di bawah 70%, karena kita melihat kondisi lapangan yang sudah berjalan dan masih aktif gitu ya boilernya, berarti ada kesalahan dalam perhitungannya. Contohnya, mungkin satuannya lupa ganti. Misalnya di sini ada satuannya bersebut BTU per LB. Itu kan satuan British. Ada juga yang pakai satuannya ya metrik. Nah, kita lihat di situ tuh, kan kita juga namanya peneliti juga ada kesalahan kan. Nah, jika sudah memenuhi syarat 70%, baru kita analisis datanya nih. Itu gimana hasilnya? Nanti kita sajikan grafik, kita bikin kesimpulan. Sudah ada kesimpulan, baru kita selesai. Sekian dari kami, dari kelompok yang keberapa nih juga nggak tahu. Tapi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jika ada pertanyaan, mungkin bisa langsung diajukan para teman-teman. Bisa langsung? Ya, silakan. Ya, untuk kelompok yang presentasi, dari kelompok presentasi ada yang ditanyakan? Oke, untuk yang selanjutnya masih ada yang presentasi lagi nggak kelompoknya? Masih ada Pak tadi di Masih kolom ada, chat Pak. sekitar ada 3 atau 2 lagi gitu. Oh, masih ada ya? Yaudah kalau misalnya masih ada, dan ini pernah saya lihat juga presentasinya, saya rasa lanjut aja untuk belum melakukan presentasi bisa Share screen ya Pak ya? Iya, di stop share. Oke. Kami dari kelompok selanjutnya izin share screen, Pak. Ya, di share screen, kemudian di record ya. Oke. Waalaikumsalam. Kami untuk anggota pada kelompok ini yaitu pertama dari ada Mas Ibnu dengan NIM 025, terus ada saya sendiri dan Amrul Rosi dengan NIM 036, selanjutnya ada Mas Mateo dengan NIM 046, terus ada Mas Kensi dengan NIM 055, dan terakhir ada Mas Arif dengan NIM 086. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Ya, next Dan. Oke. Ya,
energi listrik menjadi Indonesia memiliki energi listrik. Indonesia memiliki potensi tenaga listrik sebesar 60.647 MW, sedangkan kapasitas yang sudah terpasang sebanyak 82 MW. Jumlah instalasi PLTB ini hanya 1% dari total kapasitas pembangkit energi baru terbarukan. Terlebih, kebutuhan akan energi listrik semakin meningkat di tiap tahunnya, sehingga kita perlu mengubah kebiasaan mengubah energi fosil yang terbatas ketersediaannya dan mulai menipis dengan energi EBT. Salah satunya ialah angin. Pada perancangan di laporan ini, penulis menggunakan aplikasi QBlade untuk mengetahui performa HAWT dengan jenis Airflow NACA 4412 dan menghitung parameternya di dalam Excel dan SolidWorks untuk mengilustrasikan secara 3 dimensi model bila yang dirancang. Penelitian ini akan membandingkan model bila taper dan taperless agar dapat menemukan jenis bila yang sesuai dengan kondisi alam di Ciheras. Lanjutkan. Apabila dengan ARP2 hingga 400 dapat menghasilkan 2000 neglinisasi pada horizontal X-line turbin 3 sudu. Yang ketiga, di antara taper dan taperless, jenis bila apa yang lebih cocok digunakan pada Airflow NACA 4412 dengan kecepatan angin 3-18 meter per second, efisiensi sistem turbin batas atas 0,219 dan batas bawah 0,293 serta panjang jari-jari bila 1,5 meter dan panjang chord pangkal 0,121 meter. Oke, lanjut. Dan untuk batasan masalahnya, yang pertama, jenis bila yang digunakan bertipe taper dan taperless dengan Airflow NACA 4412. Yang kedua, turbin yang digunakan horizontal axis wind turbine 3 sudu. Yang ketiga, software yang digunakan berbasis blade element method dan tidak melakukan pengujian lapangan. Yang keempat, panjang bila 1,5 meter dan chord pangkal 0,121 meter. Yang kelima, udara sebagai fluida kerja dengan kecepatan 12 meter per second yang digunakan untuk parameter kecepatan angin acuan desain bila. Yang keenam, nilai tip speed ratio yang digunakan sebesar 7. Yang ketujuh, bilangan Reynolds dan Metz yang digunakan mengacu pada fenomena di ujung bilah. Yang kedelapan, kapasitas daya listrik yang diinginkan 2000 watt. Yang kesembilan, menganalisis efektivitas bilah untuk mengkonversi energi angin menjadi listrik. Tujuan penelitian yang pertama, mengetahui teori dasar yang terjadi pada bilah. Yang kedua, memahami dasar perancangan dan analisa bilah yang dirancang. Yang ketiga, menemukan jenis bilah yang sesuai pada kondisi alam di Ciheras. Selanjutnya